Saudara perhatikan, pada saat rasul-rasul memberitakan kebenaran firman kepada orang-orang di Antioquia, di mana kekristenan mulai pertama kali timbul, lahir. Saudara, anak-anak Yesua, murid-murid Yesua pertama kali gak dipanggil Kristen, saudara. Kristen itu berasal dari kata Kristos, artinya Tuhan dalam bahasa Yunani. Dan Yesus itu berasal dari nama dewa mereka, Zeus, yang mereka tuhankan. Itu sebabnya mereka menyebut Jesus Christ, Zeus Kristos, tapi namanya adalah Yeshua HaMasiah. Namanya adalah Yahweh Juru Selamat yang diurapi. Sekarang bukan masalah bahasa, saudara. Bahasa itu memang diserakan oleh Yahweh. Nah, kita baca dari Kejadian. Yahweh adalah sumber terjadinya berbagai bangsa dan bahasa. Yahweh gak pernah bilang, kemanapun kamu pergi, suka-sukamu lah panggil aku. Gak pernah, saudara. Dia konsen dengan namanya. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan bahasa yang dia pakai dari bahasa bangsa pilihannya. Itu sebabnya, kalau saudara berpikir, apalah arti sebuah nama, mau Zeus kayak, mau Yesus kayak, pokoknya saya tujuannya ke sana. No way, saudara. Kenapa saudara nggak panggil Udin aja? Kenapa saudara nggak panggil nama yang lain? Tapi Yesus berkata, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21, barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Paling tidak ini dicatat di dalam 3 ayat, saudara, diulang-ulang. Yoel 2 ayat 32, Kisah Para Rasul 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13. Ini menandakan bahwa Yesus konsen dengan namanya, saudara. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia, dan terjadilah selama setahun penuh. Mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kalinya di Antioquia. Saudara, Kristen itu bukan julukan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kristen itu bukan bahasa yang lahir dari pengajaran guru dan Tuhan kita. Kristen itu lahir dari budaya Yunani yang menuhankan Zeus. Bersyukur dan berbahagialah kita pada hari ini. Pada akhirnya dia membukakan hikmatnya untuk kita mengerti. Saudara, saya sadar sekali. Saya sadar sekali siapa saya di hadapan banyak orang. Terutama saya sadar sekali siapa saya di hadapan Dia yang menciptakan saya. Jika pada akhirnya saya berani menyatakan kebenaran ini kepada semua banyak orang yang mendengar pemberitaan firman ini, itu adalah kuasa pencurahan Roh Kudus. Itu adalah manifestasi pencurahan Roh Kudus yang saya responi, yang saya terima di sepanjang kehidupan saya yang tidak sempurna ini. Saya percaya apa yang saya terima bukan cuma milik saya. Ini milik banyak hamba-hamba Yahweh yang pada hari-hari ini mereka mulai digerakkan. Mereka mulai digerakkan untuk memberitakan kebenaran firman ini. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-10 dan 12. Mulai dari 9 boleh. Akan tetapi Saulus yang juga adalah Paulus, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya berkata, hai orang yang jahat yang membenci kebenaran, oh yang penuh dengan segala tipu muslihat dan segala kelicikan, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Yahweh yang lurus itu? Dan sekarang lihatlah tangan Yahweh ada di atas engkau,
Dan engkau akan menjadi buta dan tidak melihat matahari sampai suatu saat. Dan seketika itu juga kabut dan kegelapan menimpa ke atasnya. Dan dengan meraba-raba, dia mencari seorang yang menuntun tangannya. Lalu ketika melihat apa yang terjadi, prokonsul itu percaya sambil merasa takjub akan ajaran Tuhan. Itu Paulus memberitakan kebenaran, saudara. Iblis tak tinggal diam, saudara. Iblis mencoba menghalangi, iblis mencoba membelokkan. Dan pada saat itu, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 13 dari ayat yang pertama, kita akan melihat bagaimana orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran Yahweh akan diperjumpakan dengan orang-orang utusan Yahweh. Pada saat mereka diperjumpakan, bukan suatu hal yang mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Yahweh akan menyatakan kebenarannya. Yahweh akan menyatakan pembelaannya kepada utusan-utusannya. Kalau saudara mau baca ayat 13. Dan adalah beberapa nabi dan pengajar di antara jemaat yang ada di Antioquia. Ketika pengajaran Yesus masuk ke Antioquia, dan banyak pengikut-pengikut mulai dibilang, oh ini ajaran baru. Ya, kita namakan orang-orang ini sebagai orang Kristen. Ajaran yang membawa satu perubahan yang baru. Ya, mereka bilang mereka bukan menyembah Zeus, mereka menyembah Yahshua. Tapi nggak apa-apa lah, Yahshua dengan Yesus itu kita samain aja. Soalnya sama-sama bisa memberikan keajaiban. Saudara, karena nabi-nabi Zeus juga bisa mendatangkan mujizat, saudara. Mereka juga melakukan mujizat. Itu sebabnya waktu Barnabas dan Paulus mengadakan mujizat, mereka katakan, oh ini dewa Zeus sudah turun pada mereka. Saudara tahu, waktu Paulus menyatakan kebenarannya, ya, pasal 13 ayat pertama, adalah beberapa nabi dan pengajar di antara jemaat yang ada di Antioquia, yaitu Barnabas dan Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius, seorang Kirene, juga Menahem, yang diasuh bersama Herodes raja wilayah, dan Saulus, ketika mereka sedang melakukan pelayanan kepada Yahweh. Saudara yang membaca kitab suci terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saudara nggak akan ketemukan kalimat ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Dan ketika mereka sedang melakukan pelayanan kepada Yahweh, ketika sedang berpuasa, berkatalah Roh Kudus, pisahkanlah sekarang bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, pengenalan kita akan kebenaran firman, pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara, tidak akan membuat kita takut, tidak akan membuat kita asing ketika kita sadar, oh Yahweh sedang memisahkan kita. Yahweh sedang membuat kita seperti orang yang terkucil, saudara. Ini sudah dicatat di dalam kitab suci. Roh Kudus berkata, pisahkanlah sekarang bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Kemudian setelah berpuasa dan berdoa dan menumpangkan tangan atas keduanya, mereka mengutusnya. Kemudian sesungguhnya karena telah diutus oleh Roh Kudus, mereka ini turun ke Seleukia. Dari sana mereka berlayar ke Siprus. Setelah tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Elohim di dalam sinagoga orang Yahudi. Dan mereka juga membawa Yohanes sebagai pelayan. Setelah menelusur sepanjang pulau itu sampai ke Pafos, mereka menjumpai seorang tukang sihir, seorang nabi palsu, saudara, seorang Yahudi yang namanya Baryesus, yang ada bersama prokonsul Sergius. Paulus seorang yang cerdas, dengan memanggil Barnabas dan Saulus. Orang ini ingin sekali mendengarkan firman Elohim. Namun Elimas, karena demikianlah namanya diterjemahkan, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dengan berusaha membelokkan prokonsul itu dari iman. Akan tetapi Saulus, yang juga adalah Paulus, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dengan menatap tajam kepadanya, hai anak yang jahat, yang membenci kebenaran, yang penuh dengan segala tipu muslihat dan segala kelicikan, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Yahweh yang lurus itu? Seketika dan sekarang lihatlah, tangan Yahweh ada di atas engkau, dan engkau akan menjadi buta dengan tidak melihat matahari
sampai suatu saat, dan seketika itu juga kabur dengan kegelapan menimpa ke atasnya, dan dengan meraba-raba dia mencari seorang yang menuntun tangannya. Saudara, izinkanlah penuh kasih saya memberitahukan kepada Anda, hari ini Anda mengetahui bahwa pencurahan Roh Kudus akan mengadakan satu pergerakan yang luar biasa kepada umat yang dikasihinya. Dengar baik-baik pada pagi ini, saudara adalah salah satu di antara orang yang telah berbuat jahat seperti nabi palsu ini, mencoba membelokkan pengajaran Elohim, mencoba menentang kebenaran nama Yahweh, mencoba membelokkan dan menyerupakan Yesua dengan nabi-nabi Zeus. Dengar baik-baik pada pagi ini, Yahweh mengasihi Anda. Yahweh mengasihi Anda. Yahweh memberikan kesempatan bagi Anda untuk menerima lawatan kasih-Nya. Bertobatlah. Dengarlah pemberitaan kebenaran firman ini. Kami tidak pernah berhenti berdoa bagi Anda. Mari baca Kisah Para Rasul 13 ayat 17. Elohim umat Israel telah memilih para leluhur kita, dan dia telah meninggikan bangsa ini dalam bertahun-tahun di tanah Mesir, dan dengan lengan yang luhur dia telah memimpin mereka keluar dari dalamnya. Dan selama kira-kira 40 tahun dia menanggung mereka di padang gurun, dan setelah menyingkirkan 7 bangsa di tanah Kanaan, dia memberikan tanahnya itu sebagai pusaka kepada mereka. Saudara mesti tahu, dengar baik-baik, kitab suci mencatat, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian namanya Yahweh. Artinya, aku adalah aku dan tidak ada yang lain. Jangan pernah merubah apa yang dia perkenalkan. Jangan pernah merubah ketetapan yang dia nyatakan. Karena jika kita melakukannya, kita tidak berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ayat 26. Hai para pria, saudara-saudara anak keturunan Abraham, orang-orang di antara kamu yang takut akan Elohim, bagi kamulah firman keselamatan ini disampaikan. Sebab dengan menjatuhkan hukuman itu, mereka yang tinggal di Yerusalem dan para pemimpinnya telah menggenapi dengan tiada menyadari bahkan suara nabi yang dibacakan setiap hari Sabat, pengenalan akan Yahweh, penghormatan akan nama Yahweh, merupakan satu manifestasi Roh Kudus yang tidak hanya ribut mengenai nama, tetapi akan membawa setiap umat kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Salah satunya kembali untuk menguruskan